Hai, ketemu lagi dengan sahabat les. Em, Kali ini gue akan membahas soal-soal, bukan soal sih, lebih kepada format laporan laba rugi. Laba rugi dimana kalau teman-teman ada yang punya perusahaan atau punya toko gitu kan ya, mau tahu nih eh, untuk bulan Januari atau per bulannya gue untung berapa sih gitu. Jadi ini gue akan membuat format dari laporan laba rugi itu sendiri untuk perusahaan dagang gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya uh, toko kue atau misalnya toko obat gitu kan ya, apotek gitu kan. Terus kalau misalnya teman-teman jual online gitu kan ya, pengen tahu untungnya berapa gitu kan. Nah, ini gue pengen ngebahas sekarang formatnya gimana dan cara ngitungnya gimana supaya teman-teman tahu ternyata selama bulan Januari gue rugi atau gue untung gitu. Nah, ini awalnya adalah jadi teman-teman kalau misalnya punya nama perusahaannya dibikin aja di sini. Jadi ini misalnya PT ABC gitu ya. Ini pengandaian gitu ya. Jadi laporan laba rugi ya kan, sampai dengan berakhir bulan Januari gitu. Januari 2022. Misalnya begitu. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah jadi laporan laba rugi itu terdiri dari uh, 3 komponen, ya kan? 4 komponen, sorry, ada 4 komponen. Jadi yang pertama adalah jumlah penjualan, ya kan? Terus jumlah pembelian atau harga pokok dari barang yang teman-teman jual. Terus ada beban yang teman-teman keluarkan untuk menjual produk tersebut. Terus sama satu lagi ada pendapatan atau beban lain-lain gitu. Nah, kalau pendapatan beban lain-lain itu uh, misalnya gue jual uh, onder deal motor, misalnya oli gitu kan ya. Tapi gue juga jualan pulsa. Nah, sebenarnya toko gue itu menjual oli, tapi gue dapat juga iseng-iseng buka jualan pulsa di toko oli gua itu gitu, di bengkel gua gitu. Nah, jadi hasil dari penjualan pulsa tersebut gitu itu maksudnya pendapatan lain-lain gitu, karena core bisnis atau bisnis utama bengkel itu adalah menjual onderdil motor, bukan pulsa gitu. Jadi ada 4 ya kan ya. Jadi sini gue jabarin bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama, komponen pertama adalah penjualan. Nah, penjualan di sini adalah ada penjualan kotor, ya kan? Ada penjualan kotor berapa rupiah, gitu kan? Berapa rupiah? Lalu ada diskon penjualan, ya kan? Ada diskon penjualan. Nah, diskon penjualan ini mengurangi ya. Diskon penjualan ini mengurangi dari si penjualan kotor gitu. Terus juga ada retur penjualan gitu. Retur penjualan ini apa? Nah, jadi retur penjualan misalnya gue sebagai toko bengkel gitu kan ya, tiba-tiba gue menjual misalnya sekrup atau misalnya gini deh, gue toko kue gitu kan ya, tiba-tiba lalu ada customer mau pesen kue tart, tapi gue ngirimnya adalah donat. Nah, itu kan dibalikin tuh sama customernya gitu. Nah, itu jadi sebenarnya jadi kerugian gue gitu sebagai toko kue gitu, karena
tidak mengantarkan pesanan sesuai dengan si customer pesan gitu. Nah itu jadinya beban ke retur penjualan gitu. Nah di sini jadilah namanya penjualan bersih gitu. Penjualan bersih ini kita masukkan di sini gitu. Ini teman-teman kalau misalnya kurang jelas bisa di komen ya. Gitu. Nah, jadilah penjualan bersih hasil dari ini. Nah, lalu langkah berikutnya ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah menentukan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu yaitu ini bagian kedua adalah harga pokok penjualan gitu. Harga pokok penjualan ini jadi tuh adalah berapa sih harga untuk produk yang gue jual gitu ke customer gitu kan ya, ke customer berapa gitu satu produknya gitu atau beberapa produk gitu kan ya. Nah jadi yang pertama adalah itu adalah pembelian yaitu persediaan awal ya kan. Lalu ada pembelian. Nah, pembelian ini adalah pembelian awal ditambah dengan ongkos angkut. Ya kan? Ditambah dengan ongkos angkut. Nah, ini berapa nih? Ya kan, berapa X ditambah dengan ongkos angkutnya gitu. Nah, ongkos angkutnya jadilah namanya barang yang dibeli gitu kan ya. Barang yang dibeli gitu. Nah, persediaan awal ini itu nanti kita jumlahkan dengan barang yang dibeli. Barang yang dibeli jadinya kan jumlahnya berapa nih gitu ya. Ini barang yang dibeli gitu kan ya, ditambah gitu kan ya, ditambah. Nah, ditambah. Nah, ini jadilah ongkos dari barang yang dibeli. Jadi persediaan awal ditambah dengan barang yang dibeli ya kan, jadilah namanya ongkos dari barang yang dibeli. Nah ini adalah berapa kan gitu. Nah lalu jangan lupa dikurangi dengan persediaan akhir gitu. Persediaan akhirnya berapa gitu kan, persediaan akhirnya berapa, ini mengurangi. Nah mengurangi, maka jadilah namanya harga pokok penjualan gitu. Jadilah harga pokok penjualan ya kan. Nah harga pokok penjualan ini akan mengurangi penjualan bersih gitu kan. Jadilah penjualan bersih. Nah, kalau persediaan akhir itu apa sih? Persediaan akhir itu jadi kalau teman-teman ingat dalam kita menghitung persediaan itu kan sistemnya ada yang terkenal adalah FIFO, LIFO atau rata-rata tertimbang gitu kan ya. Nah, jadi persediaan akhir ini adalah jumlah rupiah yang kita hitung dari sistem FIFO atau LIFO atau metode rata-rata tertimbang gitu. Nah, setelah penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka jadilah namanya laba kotor. Ya kan? Laba kotor. Laba kotor atau rugi kotor gitu kan. Kalau misalnya laba artinya penjualan bersihnya lebih besar daripada harga pokok penjualan. Kalau misalnya rugi berarti penjualan bersihnya itu lebih kecil daripada harga pokok penjualan gitu, dapat kan.
Nah, lalu ini semua, lalu ada bagian yang ketiga adalah beban operasional gitu. Nah, beban operasional ini biasanya, nah teman-teman isi nih beban operasional. Jadi misalnya gue punya bengkel gitu kan ya, bengkel. Nah, gue harus bayar si ongkos dari gaji dari si montirnya gitu. Ternyata gue juga punya misalnya orang admin gitu, atau misalnya yang ngebantuin gue di bengkel gitu, pegawai. Nah, itu juga masuk di dalam beban operasional ini gitu. Jadi macam-macam nih beban operasional gitu kan ya. Ada misalnya kalau misalnya toko online gitu misalnya, berarti ada beban ongkos gitu, karena setiap kali berjualan gue harus beli kuota gitu kan, jadi masuknya ke beban operasional gitu loh. Jadi untuk mendukung jalannya toko tersebut apa aja gitu kan ya. Nah, ini dijumlah, nah ini yang harus dikurangkan dengan laba atau rugi kotor gitu. Nah, setelah teman-teman kurangkan, dapatlah namanya ya laba atau rugi bersih. Nah, gini caranya. Jadi untuk menghitung, jadi pas teman-teman udah tahu laba atau rugi bersih, ya udah, jadi teman-teman bisa ngukur nih untuk next periodenya, apakah gua harus meningkatkan penjualan atau harus memperkecil biaya atau beban gitu loh, supaya mendapatkan laba. Pasti kan teman-teman kalau jualan maunya laba dong gitu, mana mau yang rugi kan gitu. Nah, di sini jadi gue akan membagikan ini, biasanya keluar di format dari teman-teman kita yang belajar di SMK jurusan akuntansi gitu kan ya, atau administrasi perkantoran. Nah, ini biasanya dipakai nih gitu. Nah, inilah cara menghitung laporan laba rugi dari perusahaan dagang gitu. Jadi ada 3 komponen gitu kan ya. Ada 3 komponen, satu penjualan, harga pokok penjualan, sama beban operasional. Nah, ini laba rugi bersih. Nah, sebenarnya ada lagi yang keempat yang tadi gue bilang adalah beban atau pendapatan bersih gitu. Tapi jarang sekali ada toko yang mempunyai beban atau pendapatan lain-lainnya gitu loh. Terutama jika biasanya beban atau pendapatan lain-lainnya ini berhubungan dengan si ownernya sendiri dari tokonya gitu. Biasanya kan kalau owner itu dia memakai uang pribadinya yang diambil dari tokonya gitu kan untuk keperluan dia. Nah, itu bisa jadi beban lainnya gitu, karena itu bukan beban si tokonya sendiri gitu loh. Beban untuk operasional bukan, tapi untuk kebutuhan dari si pemiliknya atau ownernya gitu. Jadi ini berguna untuk teman-teman kita yang di SMK ngambil jurusan akuntansi, atau di SMA juga berguna, atau di kuliah semester pertama yang ngambil pengantar akuntansi gitu. Untuk selanjutnya aku berharap bisa di like, subscribe, dan di share supaya aku bisa membuat konten-konten lagi yang berguna untuk teman-teman lihat. Terima kasih.